Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala dzatil ali wassofa. Wassalatu wassalam ala sayyidinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi daiman ila yaumil qiyamah. Para pemirsa PIK TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di program Tanya Jawab Santri PIK bersama pengasuh kita Syekhuna Kiai Lutfi Basori. Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kelak kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, marilah kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Semoga waktu kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya melihat Pak Kiai pagi ini. Alhamdulillah. Semoga Pak Kiai selalu dilindungi dan dimudahkan segala urusan hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Baik. Saya ini akhir-akhir ini suka sekali melihat video-video dakwah dalam YouTube. Dan di video tersebut seringkali para ustadz atau para dai mengijazahkan wirid-wirid mereka melalui online. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah hukum mengamalkan wirid yang telah kita dapatkan melewati online seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain? Ijazah wirid ya, zikir wirid secara online. Pertanyaannya boleh atau tidak gitu ya. Pertama demikian, asli orang zikir itu tidak perlu ijazah. Karena zikir itu perintah Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian dengan zikir sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikuti ayat ini ya sudah, kita yang penting zikir. Begitu ya. Tanpa harus ijazah. Namun apabila zikir itu melalui ijazah, itu sangat baik dan afdol. Begitu ya. Yang paling baik adalah mendapat ijazah secara langsung, bukan dari medsos. Paham? Secara langsung. Talaki ketemu sama Syekh Fulan. Nanti itu minta ijazah, itu yang terbaik. Kalau tidak mungkin ketemu Syekh Fulan bin Fulan, maka bolehlah kita mendapatkan ijazah itu dari YouTube misalnya. Paham ya? Boleh. Tapi bukan peringkat yang terbaik. Begini loh. Kiasnya ini ya. Orang belajar ilmu itu ya. Yang penting paham dan mengamalkan. Betul bukan enggak? Tapi andai kata orang belajar ilmu itu pada akhirnya dapat surat ijazah. Tahu ijazah? Yang kertas itu. Maka itu jauh lebih baik. Kenapa? Ijazah itu bisa untuk kerja. Jelas ya? Melamar pekerjaan. Itu kalau dia ini belajar ilmu plus dapat ijazah. Itu jauh lebih baik. Dan ijazah yang terbaik adalah ijazah yang asli. Dapat ijazah yang asli itu yang terbaik.
terbaik. Kalau sekolah ya berarti sekolahnya formal. Kalau SD misalnya ya mulai kelas 1 sampai kelas 6 masuk sekolahan. Dapat ijazah lulus, itu yang terbaik. Tapi andai kata karena suatu sebab tidak bisa mendapatkan ijazah yang asli, yang sekolahnya mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu bolehlah mengikuti paket. Jadi bolehlah mengikuti paket. Tapi ijazah paket itu kalau dibanding dengan ijazah asli, pasti ijazah asli itu lebih berguna, lebih berbobot daripada ijazah paket. Paham ya? Orang yang punya ijazah paket itu jauh lebih baik daripada belajar tanpa dapat ijazah. Begitu. Tapi utamanya belajar itu gak penting-penting amat terhadap ijazah tertulis. Gak penting-penting amat. Yang penting orang itu belajar dan faham kemudian bisa diamalkan. Kita kalau tidak bicara agama, bicara hitung-hitungan, matematika. Orang itu yang penting belajar, hitung-hitungan, paham, kemudian diamalkan. Apa diamalkan? Ngerti uang. Oh yang merah ini 100.000. Yang biru 50.000. Ya. Loh kalau misalnya belajar saja enggak ngerti dia ini. Bedanya yang merah 100.000, yang biru 50.000. Runyam enggak di masyarakat? Runyam dia. Paham ya? Itu utama belajar. Tapi andai kata ada orang belajar hitung-hitungan matematika selesai. Dia bisa membedakan ini uang 100.000, ini uang 50.000. Kemudian dapat sertifikat. Bagus enggak? Bagus. Jelas ya? Apalagi kalau dia ini sudah paham ilmunya hitung-hitungan ini. Ternyata dia dapat ijazah S3 di dalam dunia matematika. Oh jauh lebih afdol. Gitulah dengan ijazah-ijazah yang lain. Paham ya? Ini kiasnya. Ngerti sekarang? Baik. Pak Kiai, biasanya di setiap perkumpulan ibu-ibu terkadang mengadakan arisan. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya arisan? Dan apakah di dalam arisan terdapat unsur riba? Arisan. Boleh atau tidak arisan itu? Arisan ada dua. Ada yang boleh dan ada yang haram. Begitu. Yang boleh itu adalah arisan yang murni, yang akadnya itu hutang piutang. Utang piutang. Jadi utang piutang itu begini arisan ini. Anggap kita bertiga ini ya, arisan. Ya. Saya wajib bayar 10.000. Sampean wajib bayar 10.000. Nah yang ini wajib bayar 10.000. Dikumpulkan jadi berapa? 30.000. Manfaatnya apa? Misalnya begini, ini arisan. Kalau saya ingin belanja barang ini, sebut saja ini harganya 30.000. Sedangkan saya punya uang hanya berapa? 10.000. Saya nggak bisa beli ini. Sampean juga ternyata begitu, menghendaki beli ini yang harganya 30.000. Ternyata sama. Lah ini juga kepingin beli barang ini yang harganya 30.000. Kan nggak mungkin dia beli barang yang harganya 30.000 hanya memiliki uang 10.000. Nggak bisa, nggak terbeli. Paham? Nah, maka sepakatan. Gini aja lah, uangmu aku hutang. Sudah? 10.000. Jadi saya pegang uang berapa sekarang? 20.000. Uangmu saya pinjam, saya hutang 10.000, berarti
sekarang terkumpul pada saya berapa? 30.000. Saya belikan. Yang 10.000 uang saya, yang 20.000 uang kawan, 2 kawan ini. Bulan depan sudah ganti. Paham ya? Yang ini punya uang 10.000. Dan uangnya dia ada pada saya hutang. Kan begitu. Saya bayar 10.000. Kurang uangnya. Hutang satunya. Jadilah 30.000 bergilir. Itu asli arisan. Paham? Asli arisan seperti itu. Apa? Saling menguntungkan. Itu asas arisan adalah gotong royong. Maka hukumnya boleh. Ya, jadi arisan yang ini hukumnya boleh. Tapi ada arisan yang hukumnya haram. Pertama, sekarang ada namanya arisan berantai. Gak jelas. Di situ ada penipuan, maka hukumnya haram. Begini arisan berantai itu. Misalnya saya ini bandarnya itu ya, bandarnya. Saya umumkan, hei saudara-saudara, kalau kalian bayar uang 10.000 pada saya, maka tunggu seminggu lagi kalian akan mendapatkan uang 100. Ini secara umum saya lemparkan. Subhanallah, yang daftar ini ternyata 30 orang. Yang daftar berapa? 30 orang. Berarti terkumpul berapa? 300.000. Saya transfer kepada salah satu yang ikut. Nah ini ya, dapat dia 100.000 dalam masa seminggu. Tapi dengan ketentuan, kamu dapat uang 100 dari aku, kamu harus mencari anggota 10 juga. Nah kira-kira yang terakhir siapa ini? Kan sulit diketahui. Ini ada unsur penipuan. Bisa-bisa tatkala uang itu terkumpul pada saya 3 juta karena hasil dari yang bayar gak jelas. Pada giliran yang terakhir, ya dah, saya tinggal lari atau saya diem saja. Akhirnya yang dapat separuh dari pendaftar itu, yang separuhnya uangnya hilang 10.000. Ini haram. Hukumnya apa? Haram. Dan yang semisal itu yang ada penipuan-penipuan, hukumnya haram. Ada lagi bandar. Bandarnya begini, mengumpulkan uang. Sudah ya, mengumpulkan uang. 10 orang, kita katakan 10 orang. Sudah. Maka kalau saya bandarnya ini, saya katakan kita arisan 10 ribuan. Saman bayar 11.000. Ini bayar 11.000, 11.000, 11.000, 11.000 sampai 10 orang. Ya. Dengan perjanjian dapatnya ini 10 hari sekali dapat 100. Kopioan itu loh. Pemilihan itu dapat 100. Dia bayarnya 11.000. Saya bandarnya. Ada 10 orang. Berarti apa? Saya tidak bayar. Dan saya mendapatkan uang 10.000 dari setiap kopioan itu. Dari bayar dia yang 11.000. Berarti saya nakal enggak? Nakal enggak saya? Bukan hutang itu namanya. Hutang enggak begitu. Hutang itu, hutang 10.000 ya wajib bayar 10.000. Kalau tadi bandarnya nakal. Kalau sampean tahu loh kok bisa? Saya suruh bayar 11.000 kok dapatnya cuman 100.000. Mana yang 10.000? Ternyata dimiliki bandar. Ini tidak boleh. Paham? Ya, namanya bandarnya nakal. Kalau sudah ada nakal-nakal, ghish namanya nggak boleh. Ya, dikatakan jual beli al-bai', jual beli itu al-buyu ya, yang haram adalah yang fihi ghishun. Di dalam jual beli itu ada tipu menipu, maka haram hukumnya. Demikian juga di dalam arisan. Jadi arisan ada yang boleh,
ada yang tidak boleh, tergantung pelaksanaan bagaimana. Paham? Baik. Pak Kiai, biasanya orang tua yang sudah meninggal, sudah wafat, mereka itu telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Baik. Nah, pertanyaan saya, apakah kewajiban melaksanakan wasiat itu diharuskan selamanya atau cukup sekali saja Pak Kiai? Wasiat apa itu? Wasiat misalnya disuruh menghadiri pengajian yang orang tuanya sering Baik. Wasiat disuruh menghadiri pengajian yang orang tuanya itu rutin hadir di situ, gitu ya. Kita tidak bicara baik tidaknya pengajian, tapi wasiat. Yang kita bicarakan adalah hukum wasiat. Begini, hukum wasiat yang wajib dikerjakan oleh ahli waris adalah wasiat untuk pembagian harta kepada non ahli waris. Misalnya gini, saya punya istri, berarti istri kan ahli waris. Saya punya anak, berarti anak saya ahli waris. Ya, saya punya kawan, misalnya sampai namanya siapa? Ibnu. Ya, Ibnu ya. Saya dibilang, kalau saya mati, maka saya wasiat agar Ibnu ini mendapatkan uang 100 juta dari saya. Paham? 100 juta. Kalau misalnya saya ini punya simpanan uang 30 miliar misalnya, maka istri dan anak saya wajib menyerahkan 100 juta sesuai dengan wasiat saya untuk Ibnu. Walaupun Ibnu itu cuma seorang tetangga atau teman, bukan ahli waris. Itu yang wajib dikerjakan. Ya. Dan ada aturan wasiat untuk waris tadi itu, harta waris, yang wajib disalurkan kepada yang penerima wasiat maksimal 1/3 dari harta milik mayit. Kalau misalnya, tadi saya punya uang berapa? 1 miliar? 1 miliar? Apa 30 miliar tadi? Kalau tadi saya punya uang 30 miliar. Kemudian saya wasiat, kalau aku mati, berikanlah uang saya 15 miliar untuk Ibnu. Tidak sah. Tak sah. Saya ahli waris yaitu istri dan anak-anak saya hanya wajib menyalurkan 1/3 dari 30 miliar. Begitu ya. Demikian dan seterusnya. Itu yang wajib. Adapun wasiat amalan, wasiat menempati rumah. Kan ada, nah aku wasiat kalau aku mati kamu jangan keluar dari rumah ini, kamu yang nempati. Itu hukumnya sunnah untuk diamalkan. Kalau masih ada, jika ditinjau dari syariat lebih maslahat, maka dia boleh keluar dari rumah yang diwasiati itu, menempati tempat yang lebih maslahat. Begitu, paham? Tidak wajib untuk selamanya di tempat itu. Jelas, itu hukum wasiat. Paham ya? Baik. Pak Kiai, sekarang ini kan sudah banyak sekali jasa-jasa yang mereka menawarkan atau meminjamkan uang untuk daftar haji. Yang ingin saya Calo maksudnya? Calo. Jasa calo ya. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah utang ini kita gunakan untuk daftar haji? Oh, berangkat haji dengan uang hutang gitu tak maksudnya? Pertama, hutang ya, hutang. Hutang itu ada 2 macam. Kalau hutang calo itu berbeda dengan hutang kita kepada masyarakat. Gini misalnya. Sama namanya siapa? Fahri. Fahri punya uang 1 miliar. 1 ya, diingat-ingat ya.
Saya hutang. Sekarang berangkat haji berapa itu? Anggap aja 60 juta ya. Saya hutang sama Fakhri. Fakhri, saya mau hutang uang 100 juta. Boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Sudah, ternyata uang 100 juta ini saya pergunakan untuk haji tanpa saya bilang sama Fakhri. Ngerti? Kalau Fakhri setuju, gak apa-apa. Kalau Fakhri bilang gini, loh kok enak? Hutang belum dibayar berangkat haji. Apalagi saya janji 1 bulan saya penuhi. Ternyata sampai 1 tahun tidak saya penuhi. Maka saya berangkat haji itu hajinya bisa sah tapi dosa. Haji bisa sah tapi dosa. Itu pertanda hajinya tidak diterima oleh Allah SWT. Gimana itu hajinya sah ya tapi berdosa? Itu hukumnya sama dengan orang mencuri sarung, sarungnya dipergunakan untuk sholat. Misalnya sholat zuhur, sholat selagi sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka sholatnya sah. Tapi karena sarungnya mencuri, dia berdosa. Kalau sudah begitu, jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Paham. Nah demikian juga hutang. Paham? Tapi kalau hutangnya itu begini, Fakhri ini tahu saya kepingin haji. Datang dia dengan baik hati, saya punya uang yang nganggur katanya ya. Enggak saya apa-apain gitu. Daripada sampean belum haji, saya hutangi sampean bisa berangkat haji. Maka enggak apa-apa, karena dengan keridhaan pemilik uang. Paham? Paham? Baik. Namun yang perlu diingat bahwa haji itu tidak wajib bagi orang miskin yang tidak punya duit. Tidak wajib. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Jadi tidak perlu hutang. Untuk berangkat haji tidak perlu hutang. Kalau gimana misalnya ada orang diajak oleh KPIH misalnya. Nggak punya duit. Dia punya utang. Seperti tadi itu saya punya utang kepada Fakhri 100 juta. Masalahnya sekarang saya ditawari oleh KPIH misalnya ya atau Departemen Agama, sampean saya jadikan pembimbing agar bisa membimbing jamaah untuk haji. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berangkat gitu saja, tidak peduli kepada Fakhri yang uangnya saya pakai untuk saya hutang, maka khawatir dia tidak ridho. Kalau tidak ridho bermasalah juga, masalah hukum. Maka walaupun saya tidak menggunakan uang yang 100 juta itu untuk haji, secara adab sopan santun saya datang pada Fakhri. Pak Fakhri, saya belum bisa membayar uang sampean. Tapi saya kok dapat rezeki. Saya diajak oleh KPIH atau oleh Departemen Agama untuk haji. Menurut sampean bagaimana? Saya kerjakan atau tidak? Kalau sampean tidak ikhlas, sampean mewajibkan saya untuk mencari uang ganti hutang, ya saya akan mencari uang, saya nggak berangkat haji. Karena kewajiban saya adalah mengembalikan hutang tadi, begitu. Kalau Pak Fakhri ini mengatakan, tidak apa-apa sudah, mumpung ada kesempatan, sulit loh cari haji gratis. Nah, ini Pak Fakhri yang saya hutangi uangnya, ya, dan menyerahkan seperti itu atau menyarankan, maka bolehlah dan baik saya berangkat ibadah haji. Paham? Baik, lanjut. Pak Kiai, saya ini orangnya seringkali di SMS atau di WA oleh teman-teman beban saya. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila saya membalas chat atau WA teman saya yang perempuan ini, yang bukan mahram? WhatsApp itu ya, chatting WhatsApp antara orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, gitu aja pertanyaannya ya. Jawabannya 2, halal dan haram. Gimana nih kok jawabannya 2 itu, halal dan haram? Ya tergantung dari isi chattingnya. Kalau chatting itu pemberitahuan tentang
kematian berita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Informasi. Boleh. Hukumnya boleh. Atau kalau zaman sekarang dan menurut para ulama kontemporer ini boleh, yaitu jual beli lewat medsos. Ada kan? Kalau kita beli di aplikasi apa? Shopee misalnya, ya, apalagi Lazada misalnya, ya. Nah, kita kan berhubungan, adminnya belum tentu ini. Apakah adminnya laki-laki seperti kita atau adminnya perempuan? Hukumnya boleh. Misalnya ada jualan cangkir. Tertulis cangkir ini harganya 10.000 dengan ongkos kirim yang belum tulis. Saya tanya, wahai penjual cangkir yang 10.000, kira-kira kalau kirim ke Singosari ongkosnya berapa? Dijawab oleh adminnya. Ternyata adminnya ini perempuan non mahram. Oh, kalau kakak biasanya gitu ya, atau kalau masnya, atau kalau bapak gitu ya, tergantung nama biasanya ya. Kalau perempuan, kalau mbak, kalau ibu, kan biasanya gitu, tergantung namanya yang chatting ya. Mau beli untuk ongkos kirimnya dari tempat kami ke Singosari adalah 5.000. Ya gak apa-apa, itu jual beli gak apa-apa. Chatting gitu gak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau chatting itu berlanjut ini. Misalnya dari chatting jual beli. Saya beli, ternyata yang menjual ini adminnya perempuan. Kemudian saya ngejak kenalan. Itu adminnya laki atau perempuan? Oh maaf, saya seorang wanita. Sudah, pertanyaan ini ya. Terus tanya saya rumahnya di mana? Nah ini sudah menjurus ini ya. Sudah punya pasangan belum? Nah ini sudah menjurus lagi ini ya. Kamu cantik atau jelek misalnya. Sudah, ini sudah menjurus. Apalagi kalau ngajak janjian. Gimana kalau kita ketemu offline? Mau di kafe mana? Ah ini sudah tambah kemana-mana, haram jadinya. Karena standarnya bukan standar jual beli lagi. Jelas. Apalagi ada hawa nafsunya ini. Ditampakkan foto. Ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya orientasinya ini syahwat atau nafsu. Maka chattingnya haram. Jelas? Baik. Begitu jawaban saya. Jadi ada berapa? Ada 2 jawaban. Ada yang halal. Ada yang haram. Tergantung dari isi chattingnya. Ya. Pak Kiai. Baik. Sekarang kan zamannya medsos. Biasanya di grup WA itu ada aja anggota yang aktif dan yang tidak aktif. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana sikap bijak kita dalam anggota grup WA itu ketika bermedsos? Baik, nah ini pertanyaannya cara bermedsos yang terbaik gitu ya. Pertama, sampaikanlah kata-kata yang terbaik, begitu ya. Jangan kata-kata yang terburuk, karena buruknya kata-kata itu dosa walaupun ditulis lewat WhatsApp. Misalnya kata orang Jawa meso. Meso itu ya kata-kata yang jorok, yang kotor gitu ya. Itu tidak boleh. Selagi kita mengirim kata-kata yang jorok, kotor, meso, yang tidak pantas, sudah itu langsung dicatat oleh malaikat. Oh ini ucapannya buruk ini. Berbeda kalau kita mengucapkan yang baik-baik. Assalamualaikum. Maka dicatat sebagai pahala. Itu satu. Yang kedua, bermedsos yang terbaik harus paham siapa saja menjadi anggota grupnya. Begitu ya, anggota grupnya. Karena di dalam bermedsos itu dalam satu anggota grup ada kalanya orang tua, ada kalanya anak muda, bahkan ada kalanya masih anak-anak. Kan begitu. Kita harus tahu grupnya apa. Seringnya grup itu ditandai dengan nama grup. Kalau grup itu misalnya ekonomi syariat, ini jarang anak muda ikut. Biasanya orang tua atau orang dewasa yang mengerti tentang ekonomi syariat. Begitu ya.
maka bolehlah kita bicara syariat dengan apa ya, pembahasan yang pelik, pembahasan yang ilmunya tinggi begitu. Ya, karena pesertanya adalah orang-orang yang mengerti tentang ekonomi syariat. Tapi kalau judulnya, nama grupnya itu apa ya? Al-Ikhlas. Oh, ini berarti umum ini untuk dakwah. Ya, macam-macam. Ini biasanya muda, tua, apalagi kalau ada nama bapak-bapak, ibu-ibu ini campuran. Maka sampaikanlah kata-kata atau dakwah yang terbaik, kalaupun bertanya pun dengan kata-kata yang terbagus begitu. Wow. Tapi kalau grupnya ini, namanya ini ya, hancurkan musuh Islam misalnya. Maka perlu yang pertama diupload takbir misalnya itu. Karena apa? Perjuangan. Orang-orang jihad-jihad gitu ya. Hancurkan musuh-musuh Islam. Ya ada apa namanya musuh Islam kan ada orang kafir, orang munafik, Islamofobia. Gak apa-apa. Diganyang juga gak apa-apa mereka. Jangan kita berteman dengan orang kafir. Karena orang kafir itu sangat dimurkai oleh Allah. Ya karena memang efeknya grup-grup tersebut sesuai dengan nama grup. Itu tata cara kita bermedsos. Tapi trik dari saya, tips dari saya ya, sebaiknya setiap orang yang bermedsos itu hendaklah dia berdakwah dengan medsosnya. Kalau saya alhamdulillah sebagai pengarang, maka saya bikin artikel, saya sampaikan di grup-grup tersebut. Mau dibaca nggak dibaca, yang penting niat saya berdakwah pasti dapat pahala. Dicatat oleh malaikat. Oh, ini medsosnya adalah dakwah walaupun lewat tulisan. Yang kedua, dakwah lewat meme, gambar foto. Kasih gambar foto yang bagus-bagus dengan kalimat-kalimat bagus. Ya, nasihat. Kalau nggak bisa nasihat ngarang sendiri, bisa mengambil dari hadis-hadis pendek, dari perkataan imam-imam yang baik, ditulis di situ, disampaikan pada masyarakat. Begitu, maka bermedsosnya dapat pahala. Kalau bisa ceramah panjang, ceramah pendek, gitu ya, maka sampaikan lewat ceramah tersebut. Urusannya dilihat orang, nggak dilihat. Yang penting tatkala kita posting di situ sudah dicatat oleh malaikat. Begitu niatnya. Gak penting-penting amat. Saya sudah kirim kok ndak ada yang dengarin. Gak penting-penting amat. Syukur-syukur ada yang dengarin. Syukur-syukur ada yang merespon. Ya dah. Alhamdulillah, terima kasih ceramahnya. Alhamdulillah kita. Yang penting kita tatkala posting di situ kita sudah dicatat sebagai anggota grup yang baik. Dicatat oleh siapa? Malaikat pencatat amal kebaikan. Itu begitu. Namun ya ikhwan, grup ini perlu diketahui. Grup itu kalau tidak ada yang komen, itu namanya grup kuburan namanya. Setiap orang cuma ngupload gak ada yang komen. Bahkan ada satu grup hanya satu orang yang ngupload satu tok, yang lain gak peduli sama sekali. Tidak ada emoji jempol enggak, diam semua. Itu namanya grup kuburan. Saya paling gak suka ikut grup kuburan. Saya biasanya gimana ini. Nah, kalau ada 5 orang yang aktif, maka itu masih hidup grupnya. Ya dah. Kalau grup itu hidup sama dengan kita berinteraksi secara langsung. Begitu loh. Kita ini dikatakan sumyal insanu insanan liunsihi. Dinamakan insan itu atau manusia itu insanan. Bahasa Arabnya liunsihi, karena memerlukan komunitas yang diajak untuk berinteraksi. Paham? Kalau kita jadi manusia kok senengnya di kuburan tok, ini dikhawatirkan jangan-jangan ini sudah mati hidup lagi nih. Ya dah. Paham? Nah, kalau manusia normal dia tidak mungkin 24 jam dalam 1 tahun di kuburan saja, nggak mungkin dia. Dia perlu ke pasar, dia perlu ketemu temannya. Itulah namanya manusia yang sempurna. Paham? Baik. Alhamdulillah.
Tanya jawab santri PIK telah selesai. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada beliau. Karena terkait waktu yang singkat ini mengharuskan untuk selesai, maka insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun antum berada yang senantiasa telah menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang beliau sampaikan dari Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya, dan selalu membimbing kami akan ilmu-ilmu agama di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tetap saksikan terus video kami pada episode berikutnya hanya di YouTube channel PIK TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.